Ini mesti pada ikut nih. Ini mesti pada ikut ya. Banyak banget hadiah. Banyak banget hadiahnya. Hadiahnya ratusan juta gak sih? Ratusan juta. Beneran ratusan gokil. Wah, hadiah utamanya apa sih, Mas? iPhone 11. Aduh, apartemen nggak ada, Mbak? Mungkin tahun depan. Tahun depan apartemen ya. Answer Podcast by Arya Noble. Halo semuanya, video ini kita buat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sebelumnya ya. So, happy watching. Please welcome Mbak Afril. Welcome to podcast Arya Noble anyway. Nah, Mbak Afril, seru banget nih gitu. Gue spesial nih Mbak pakai baju RH Store. Lo gak bilang lo Mbak? Iya, gue spesial pakai baju RH Store karena gue tahu bintang tamunya hari ini tuh lu gitu Mbak. Luar biasa loh. Iya. Nah, anyway Mbak Afril, hari ini kita mau ngobrolin apa ya Mbak ya? Nah itu dia. Oke. Jadi gini Arianers, karena Mbak Afril ini udah berapa tahun? 2 tahun lebih ya di sini berarti Mbak Afril. 2 tahun lebih. Nah, Mbak Afril tuh yang melahirkan salah satu brand channelnya kita ya. Brand channelnya kita yaitu rhstore.co.id gitu. Inilah yang gue pakai sekarang gitu ya. Wah, nah pengen cerita-cerita sih Mbak Afril karena kan sebentar lagi di bulan Februari nanti kita RH Store bakalan ulang tahun yang kedua. Mantap. Ih gila pasti seru banget dan maksudnya aku tuh ngikutin banget gitu Mbak Afril dari waktu aku nge-hire orang-orang buat RH Store terus udah gitu juga. Oh ya sama Mario ya waktu itu. Dari pertama kali Mbak Afril cuman sendirian sampai sekarang Mbak Afril cucunya udah banyak banget. Nah, pengen cerita-cerita sih Mbak Afril sampai ke journey kita, menuju journey-nya kita yang ke ulang tahun yang kedua nanti gitu ya untuk di RH Store ini. Sebenarnya mau nanya dulu lah kabar. April, anyway, gimana kabarnya Mbak Afril? Baik ya? Oke, tahun baru kemana Mbak? Tahun baru jalan-jalan biar gak gila. Jalan-jalan biar gak gila. Kayaknya kerjaan bikin buat gila ya. Ini mah curcol namanya. Oke. Nah, kabar baik lah ya pastinya Mbak Afril. Thank you banget loh Mbak Afril udah siapin waktunya untuk ketemu sama kita di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa padatnya ya. Kalau ngelihat RH Store nggak berhenti apalagi zaman sekarang semuanya udah larinya ke online semua nggak sih Mbak? Yes benar. Luar biasa itu. Makin bold ya. Bisa e-commerce di Indonesia makin bold semenjak terutama ya akhir-akhir ini ada COVID. Jadi blessing in disguise juga ya. Jadi kayak ya jadi tambah banyak sih. Itu dari dia sisi sih. Traffic. Dari sisi traffic udah langsung semua RH Store ya kan. Iya. Nah, aku juga biasanya jadinya mau nggak mau jadinya kliknya RH Store sih Mbak. Kalau misalnya mau beli produknya RH sekarang gitu. Nah, anyway Mbak Afril pengen cerita sedikit sih ngomongin RH Store yang ulang tahun nanti kedua ya gitu. Nah, ini mesti pada ikut nih. Ini mesti pada ikut ya. Banyak banget hadiah. Banyak banget hadiahnya. Hadiahnya ratusan juta gak sih? Ratusan juta. Beneran ratusan juta. Gokil. Jadi memang kita selebrasi banget karena kenapa? Pas ulang tahun pertama. Ulang tahun pertama. Ini ulang tahun pertama nih. Aku ingat banget ulang tahun pertama itu jatuhnya hari Minggu. Minggu apa hari Sabtu pokoknya libur. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tanggal berapa sih Mbak? Tanggal 1 Februari. 1 Februari ya. 2020 kemarin tuh hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Jadi kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain kan nggak mungkin orang disuruh masuk buat selebrasi. Yep. Waktu itu kita ya seadanya aja lah. Jadi ada online challenge kayak joget waktu itu kan. Udah itu aja. Nah maunya karena ini 1 Februari 2021 ini pas hari Senin. Jadi kita rayain lebih heboh. Ditambah memang perjalanannya ini nih milestone-nya nih lumayan meaningful ya buat RH e-commerce keseluruhan karena memang growth kita dibanding tahun kemarin tahun pertama lumayan tinggi nih Mario. Oke. Jadi lumayan tinggi. Agak sombong dikit ya. Agak sombong. Agak sombong cuma agak sayang gitu loh. Masa tahun kemarin enggak dirayain, tahun ini enggak dirayain kan sayang. Iyalah, terus kita kan mesti ada ya selebrasi syukur sedikit lah. That's why kita bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. 1 Februari nanti. Enggak cuma buat customer aja tapi buat employee juga banyak kan. Juga ada. Mantap. Iya. Jadi modelnya ya
online games roadshow gitu, mulai dari tanggal 12 Januari. Big day-nya ya tanggal 1 Februari. Tuh dicatat Arianers ya, dicatat Arianers tanggal 12. Siap-siap tongkrongin berarti IG kita. IG-nya RH, kemudian IG-nya Arya Noble Live juga nanti kita bantu juga UMP-nya pastinya gitu. Banyak internal activity dan juga banyak hadiah yang siap-siap dapetin money ya. Bari udah terima itu belum? Apa tuh? Stiker. Udah dong. Nah, itu ditempel. Ditempel pasti, Mbak. Aku udah siap foto selfie. Supaya dapat ya kan. Iya, jadi ada nanti hadiahnya. kalau misalnya dapat kesempatan buat nanti kan ada live streaming, invite juga. Terus nanti dapat kesempatan buat ikutan bareng kita ya dapat hadiah juga. Banyak kok gamesnya. Intinya kalau nggak tempel stikernya ya nggak dapat hadiah. Uang tunainya. Iya. Soalnya kalau nggak salah ada RH Store THR ini ya. THR luar biasa. Mbak Afril ini bagi-bagi THR ya. Oke. Nah, Mbak Afril pengen tahu sih Mbak Afril sebenarnya terkait dengan journey-nya Mbak Afril waktu pertama kali join di sini. Terus udah gitu waktu awal-awal kenapa sih tertarik untuk join di sini dan dengan project-nya RH Store gitu ya. Dengan project-nya RH Store waktu itu jujur RH belum masuk ke situ gitu ya, belum masuk ke e-commerce bisa dibilang, dan Mbak Afril itu yang breakthrough lah gitu. Enggak breakthrough juga, semua orang juga begitu kan. Maksudnya semua brand melakukan itu, kita cuma agak telat gitu. Oke, I see. Pengen tahu sih Mbak, selain suka dukanya juga pasti banyak dong. Dukanya pasti banyak banget ya. Hilir mudiknya tuh banyak banget lah Mbak. Pengen dengerin lah ceritanya Mbak Afril gimana sih awal-awal ngebangun RH Store ini sendiri. Aku senang punya atasan kayak Pak Alphonse ya. Sama pertama sih ada Cinoe juga, karena dia Bu Sudev waktu itu kan bagian untuk project-project baru. Jadi aku senang punya dua atasan, Pak Alphonse dan Cinoe gitu. Jadi support banget sama ide-ide yang mungkin agak maksudnya sebelumnya nggak pernah ada di Arya Noble gitu. Termasuk designing the website, bikin sitemap, macam-macam. Dan aku orangnya intens Mario. Jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok, aku langsung ngomong. Kalau nggak bisa lewat telepon, lewat WhatsApp. Kalau nggak bisa lewat WhatsApp, email, SMS, anyway, semua channel aku lakuin. Gas terus iya lagian. Iya. Soalnya aku orang yang jagain timeline ya. Maksudku kalau aku bisa janjiin ke manajemen, aku bisa deliver tanggal sekian. Timeline di sebelum tanggal itu mesti aku jagain nih. Jadi ada beberapa hal yang konsolidasi ke atasan, ke environment sekitar. Waktu itu kan belum bener ada online ya, cuma kita sendiri di situ. Itu benar-benar harus tekun ya. Udah gitu tahu kan, environment kita memang harus kalau di sini ada waktunya ditabrak lah ya gitu ya. Kalau di sini orang baru nggak inisiatif susah, jadi nggak bisa kita nunggu bola, kita harus jemput bola gitu. Nah itu berlaku di semua environment kita, akhirnya bisa deliver waktu itu. Jadi tanggal 1 Februari 2019 kita go live untuk rhstore.co.id-nya gitu. I see. Baru habis itu beruntun tuh, ada Blibli, ada Lazada, Shopee, Tokopedia, beruntun habis itu. Itu kayak partnernya gitu ya Mbak ya? Atau gimana sih Mbak? Itu channel lain yang ada di e-commerce. Jadi kalau kita sebut project sebenarnya bukan RH Store specifically, tapi RH e-commerce. RH e-commerce. Iya, RH e-commerce. Jadi memang benar-benar kita ada di marketplaces online yang ada di Indonesia gitu. Harus ada gitu. Karena kalau nggak ada, siapa yang bisa lihat kita? Betul. Which is crowd-nya di channel-channel itu besar kan. Jadi kita harus ada. Kalau mau gede. Iya. Berarti sekarang tuh RH tuh produk-produk RH bisa didapetin di Tokopedia, Blibli gitu ya. Nah, perjalanannya itu Mario. Nah, itu perjalanannya menuju ke sana. Maksudnya dari sisi sekedar ada tuh agak-agak lebih gampang sebenarnya. Tapi untuk menunjukkan orang brand perception RH kan waktu itu cuma klinik. Maksudnya orang mesti datang ke klinik terus baru dapat skincare-nya gitu kan. Nah itu mengubah persepsi itu, perjalanannya agak-agak kerja keras. Iya. Sampai akhirnya keluar campaign RH tuh not only klinik but also skincare waktu itu ya. Iya. Jadi memang kita nggak cuma kalau ngomongin RH e-commerce bukan cuma ngomongin channelnya. Beda mungkin ya, kayak misalnya sekarang kan ada banyak channel ya. Ada
yang terakhir kan Modern Trade, terus GT juga ada. Nah, kalau di online, di e-commerce, itu kita nggak bisa cuma sekedar ada di channelnya. Kita harus ngegedein brandnya, kita harus ngegedein produknya. Jadi kalau misalnya nah sebelum masuk ke produk kan kita mesti gedein brandnya kan. Maksudnya gedein ini adalah itu tadi switching orang dari klinik. Kalau RH tuh ternyata bisa skincare. Maksudnya bisa beli tanpa perlu ke dokter, perlu ke klinik. Nah itu tuh perjalanannya ke sana kita marketingnya effortnya lumayan quite lama. Terus extra effort lah dari sisi digital ads, dari sisi macam-macam kita lakuin, dari sisi ads, dari sisi blogger, dari sisi sosial media, dari sisi video, vlogger dan sebagainya kita lakuin. Jadi perjalanannya 2019 sampai akhirnya 2020 awal tuh adalah ngurusin gituan tuh fokusnya. 2019 sampai 2020 ya. Oke. Jadi saya waktu itu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu besar kayak sekarang. Cuma kita udah mulai bridging the mindset of our customer. Kalau RH bisa dibeli via online, terus nggak mesti ke klinik. Lebih dekat dengan genggaman lah ya. Iya. Ih, cakep. Iya. Oke. Nah, Mbak Afril, kalau aku tuh sebenarnya kan dirimu tuh sebenarnya legendaris banget nih Mbak. Legendaris dalam hal apa gitu? Dikenal banget lah kayak Mbak Afril tuh macan gitu ya. Macan gitu. Nah, aku tuh penasaran gitu Mbak Afril. Waktu itu awal-awal membangun tim dari awal gitu. Sebenarnya bisa jadi inspirasi buat kita semua sih Mbak gitu. Buat kita semua. Waktu awal ngebangun tim ini tuh yang aku lihat sekarang gitu. Sampai akhirnya diisi sama anak-anak muda semua. Banyak anak-anak muda semua gitu ya. Dan aku ngelihat ya aku sih dari luar gitu ngelihatnya gitu Mbak. Bondingnya timmu tuh bagus banget gitu Mbak. Bondingnya timmu sampai aku bilang kayaknya perasaan timmu tuh nggak ada tipikal yang kayak misalnya yang kayak mau entah itu joget-joget atau gimana, tapi dirimu bisa membawa mereka menjadi orang yang seperti itu tuh. How come sih Mbak? Gimana sih cara ngebangun tim yang bisa bondingnya tuh kuat banget? Sama aja sih sebenarnya Mario sama tim yang lain. Sama aja ya. Gak ada yang luar biasa, sama aja. Tapi anyway memang aku tuh suka, karena aku tahu RH e-commerce team ini kan startup ya. Jadi very small, kita dari kecil banget sampai yang sekarang. Makanya micromanage itu banyak banget sih yang aku lakukan, dan aku juga intens ke manajer sekarang kan ada manajer juga tuh untuk intens juga ke timnya. Jadi micromanage itu penting. Jadi caranya supaya ngasih tahu, bukan cuma ngasih tahu ya, bukan cuma ngajarin juga, tapi nunjukin gitu loh. Ini loh begini. Jadi even kalau misalnya dia belum bisa ya kita istilahnya, kalau aku di timku pada tau lah diklonin. Itu pernah denger cerita dari Mas Malik. Belum pernah diklonin Mbak Afril ya katanya. Iya. Bener diklonin, maksudnya literally diklonin loh Mario. Jadi bener-bener gue liatin lo ngerjainnya bener nggak. Jadi sampai akhirnya udah bisa gue lepas, udah gue tinggal gitu. Ada kalanya sebagai leader tuh harus zoom in dan zoom out gitu ya. Jadi kadang micromanaging juga penting gitu. Wah, I see. Terus ini Mario, jangan lupa sebagai leader kita harus ngikutin tren sih. Kalau misalnya anak-anak sekarang senangnya joget, TikTok, ya walaupun kita mungkin nggak pada di era itu, ya kita mesti ngikutin. Jadi memang ngikutin tren itu penting sih untuk supaya di suasana timnya tuh cair ya. Betul. Gitu. Itu contoh aja. Contoh simpel ya. Contoh simpel. Iya. Benar. Itu inget tuh berarti di sini yang pada nonton gitu. Kalau kita tuh harus selalu up to date nggak sih Mbak? Gitu, kita harus selalu up to date, terus udah gitu harus ngikutin tren. Iya, benar banget. Makanya kalau nggak salah RH Store udah ada TikTok tuh ya. TikTok udah ada TikTok, gitu. Karena juga beberapa perusahaan bahkan secepat itu Mbak, Traveloka udah ngeluarin. Tapi TikTok yang kita bikin buat RH loh, bukan buat RH Store. Buat RH. Buat RH itu semua orang bisa, semua tim brand, tim klinik or channel lain bisa ikutan. Itu kan kita bangun memang buat ya gitu tadi yang si tadi itu kalau kita crowdnya udah ada terus kita nggak ada ya sayang. Betul. Kita harus ada dong. I see. Iya. Pasar itu pasar loh. Benar. Oke. Nah, Mbak Afril menyambut ulang tahun yang kedua gitu ya. Menyambut ulang tahun yang kedua ini
Bener ya? Yang kedua ya berarti? Iya, kedua. Oke, nyebut ulang tahun yang kedua ini kan udah banyak hal yang dipersiapkan gitu Mbak Afril gitu. Nah, boleh dapet contekan atau spoilernya sih Mbak Afril, akan ada gebrakan apa sih di ulang tahun yang kedua nanti, atau misalnya di tahun ini tuh big ambitionnya Mbak Afril tuh nanti untuk RH Store tuh seperti apa tuh Mbak Afril? 2021 aku sih pengennya jadi kita sih pengennya jadi top 5 untuk channel-channel utama kayak Shopee, sama satu lagi Tokopedia. Maksudnya in terms of skincare, kita harus jadi top 5. Kita beberapa udah sign beberapa dengan perjanjian secara formal maupun informal, maksudnya diskusi. Kita juga sering entertain mereka untuk supaya kita bisa jadi top 5 skincare yang bisa ada di channel-channel itu, di Tokopedia sama Shopee. Nah, makanya kita beli beberapa package-nya mereka. Terus in terms of that, aku mau strengthen the team, baik capability yang sekarang maupun mungkin nambah beberapa strategik lagi. Cuma memang kondisi kita kan memang harus benar-benar sekarang harus benar-benar meminimalisir ya untuk human resource. That's why ini aku ukur sama achievement yang bakalan kita targetin di tahun ini gitu. Jadi kalau 2021 kita mau better. Kalau kemarin cuma di bawah 1% dari all skincare e-commerce yang ada di Indonesia, kita maunya at least tahun ini even bisa 1%. Wow. Gitu. Nah 1% di e-commerce skincare Indonesia lumayan loh. Journey-nya aja panjang banget bisa kayak gitu ya kita. Kayak kemarin tuh belum apa-apa sebenarnya 2020. Kita masih ya di bawah 1% itu udah bagus sih untuk tahun pertama ya, tapi tahun kedua ini maunya better sih, better. Nah, aku sih kita pengennya support dari semua tim, termasuk HC, termasuk tim brand, ada mungkin Angel, terus Michelle, Gali, semuanya lah yang ngedukung untuk ya itu tadi brand dan produk RH harus bisa diterima di masyarakat. Karena channel online kalau nggak didukung sama produk yang hebat, ada mungkin Ajeng, Bidinya kan yang bikin, Yulia, ya termasuk si Jojo dan si Neronya yang bikin produk kan. Kalau itunya nggak kuat ya kita nggak bisa bersaing sih sama yang lain. Kita kan channel cuma channel gitu kan. Tapi kalau kita punya produk ditambah punya produk hebat, marketing yang bagus, harusnya bisa jadi top 5 yang tadi itu. Oke. Harus punya spirit winning as a team lah. Iya, betul. Harus sering TikTok lah sama yang lain-lain. Jadi jangan cuma sendiri-sendiri gitu. Itu sih yang udah diiniin sama si Pak Alphonse, harus sering ngobrol, harus sering koordinasi kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kaitannya sama koordinasi itu kan kaitannya tuh mepet banget Mbak sama sebuah gesekan ya menurutku. Namanya kolaborasi tuh sama gesekan ada aja gitu ya. Nah, buat Mbak Afril sendiri tuh gimana sih untuk manage kalau misalnya bicara tentang kolaborasi kan ya itu memang sebuah kata yang menurutku sih memang simple gitu kolaborasi, tapi pas dijalanin tuh kayak gila susah banget sih lo ngejar ke sebelah situ gue begini gitu. Ada tipsnya nggak sih Mbak sebenarnya? Kalau aku suka kolaborasi itu nggak dadakan. Jadi gini, orang tuh agak males ya kalau kolaborasi misalnya baru ngomong sebulan sebelumnya misalnya. Karena kolaborasi itu kan dua party ya. Jadi itu butuh waktu sih. Belum nanti butuh eksekusinya kan butuh waktu juga persiapannya. Aku nggak suka dadakan sih. Maksudnya kalau you want to make that happen, at least 2 bulan. 2 bulan kita tuh punya kerangka sendiri, terus akhirnya diobrolin secara santai, baru habis itu mungkin langsung bisa kita eksekusi dengan tepat gitu. Iya, bisa kita eksekusi, soalnya ada beberapa yang kita nggak bisa kontrol kan Mario. Nah, that's why yang nggak bisa kita kontrol ini party lain ya ngasih tahu, oh ini nih maunya gue begini, ketemu klub jalan gitu. Nah kalau misalnya cuma sebulan, waktunya kayak nggak mungkin deh. Yang ada mentah lagi, yang ada ngambang gitu kan. Nah dari why kalau di online kita selalu punya next plan itu at least 2 bulan sih, 2 bulan dan kita ngasih ke brand tuh. Ini loh plan-plan kita. Misalnya kalau sekarang bulan Januari
Februari, Maret ini plan-plan kita gitu. Jadi kita udah kasih beberapa info. Cuma Januari ini kita belum sih. Januari karena mungkin orang baru liburan, juga tim aku lagi hektik banget sama RH birthday. Iya. Belum di-share gitu. Harusnya bisa di-share, jadi kita bisa collab kayak gitu. Dan sebenarnya yang kita lakukan di online untuk yang party, maksudnya yang brand lain, kita beberapa udah collab sama Miniso sama Shoptech. Nah, Miniso Shoptech ini dua perusahaan yang akhirnya collab sama kita, dan itu baru jadi bulan Januari ini. Dan itu persiapannya dari bulan apa ya? Dari bulan September apa? Dari September. Iya, jadi it takes so time sih kalau benar-benar kita mau niat collab sama brand lain. Sama brand. Gitu. Nanti bakal ada sama Miniso. Bakal. Ini ditonton banyak orang. Wah, luar biasa. Iya. Nanti ada brand-brandnya RH di Miniso juga gitu ya. Mari bayangin deh kalau brand lain kan pasti punya crowd sendiri kan. Betul. Punya audience sendiri. Brand kita punya audience lain sendiri. Jadi kalau digabungin kan kita merge gitu jadi semakin banyak double audience kan. Dan waktunya akan lebih cepat daripada kita sendiri-sendiri. Iya. Dan nge-grab audiensnya mungkin agak kurang jelas gitu loh. Kalau kita nembak brand yang pengen kita tembak itu kan pasti ada backgroundnya kan. Kayak Miniso dia mayoritas cewek, terus teens kayak gitu-gitu kan ada backgroundnya tuh. Nah itu kan once kita masuk ya at least kita dapat beberapa instant audience dari dia. Mantap ya. Iya lagi jadi tren lah ya 2021 brand collaboration tuh. Oreo aja bisa sama Supreme ya nggak sih Mbak? Iya. Gawat ya. Siapa tahu nanti ya RH bisa sama itu ya. Oke. Amin. Nah, anyway Mbak, ini kisahnya RH Store tuh memang menurutku kayak walaupun usianya masih 2 tahun tuh banyak banget prestasi-prestasinya gitu loh Mbak. Maksudnya biasa aja. Kan Mbak Afril ini biasa aja sih menurut gue. Karena waktu itu kan kalau nggak salah Mbak Afril pernah dapat penghargaan dari internal sendiri gitu, maksudnya internal sendiri pada saat kayak berhasil achieve waktu itu di tahun pertama ya Mbak ya, berhasil achieve target lah ya gitu, berhasil achieve target. Terus begitu tahun kedua ini ya mudah-mudahan juga sama juga lah gitu. Nah pengen dengar langsung lah dari Mbak Afril gitu ya during ngejalanin si RH Store ini, cerita paling menarik dan paling berkesan menurut Mbak Afril tuh waktu pas momen apa sih Mbak, dan yang kayaknya yang supaya kita semua tuh bisa dapat insight gitu ya dari apa yang Mbak Afril jalanin kemarin. Oke, Mario nih gue mau share juga nih. Jadi 2020 itu adalah tahun yang tidak bisa diprediksi. Iya. Gue beberapa kali gue sering ini sih WA-an sama Alphonse, Novi. Grafik growth, grafik traffic, grafik sales, grafik orders itu nggak bisa diprediksi. Jadi maksudnya nggak bisa diprediksi gini. Gue kira kalau gue ngejalanin ini karena analisa data kemarin nunjukin begini, maka gue ikutin begini, bakalan naik dong double. Enggak, turun malah jungkel. Terus gue kira gue ngejalanin ini gue bakal salah nih. Ternyata naik. Jadi simple things saja deh. Desember aku kira turun. Ternyata Desember, which is lo tau kan, Desember itu kan banyak tanggal merah. Ya gue tahu sih tanggal merah itu banyak nggak jelas juga kan. Tiba-tiba nggak jadi apa sih, nggak jadi cuti bersama lah apalah. Anyway orang udah plot kan itu tanggal merah. Jadi gue kira Desember itu bakal lebih turun, lebih jelek lah daripada November. Ternyata Desember yang naik. Jadi aku juga agak-agak shock juga tuh di situ. Jadi mau naik itu mau new customer naik, salesnya naik, ordernya naik. Padahal kita nggak beli apa-apa. Maksudnya beli apa-apa tuh maksudnya iklannya kita standar-standar aja, package-nya juga standar-standar aja, konten kita juga gitu-gitu aja. Yang November yang 11-11 itu kita heboh-hebohan malah begitu-gitu aja. Jadi unpredictable things happens in 2020. Nah, walaupun demikian kita banyak ngelakuin analisa. Jadi analisa kita bukan cuma per bulan. Per 10 hari, Mario. Per 10 hari, semua channel kita liatin, kita summarize, kita kasih, kita ada indikator measurement gitu, untuk akhirnya di summarize, akhirnya keluar rekomendasi. Rekomendasi itu kita yang suka berubah. Jadi planning minggu kedua misalnya, harusnya begini, karena rekomendasi kemarinnya begitu, kita berubah.
Nge-switch semuanya. Contoh, His RH pomade udah gede-gedean tetap turun. Akhirnya kita ganti sama HSBP karena ternyata HSBP lebih oke, ya udah kita ganti, naik. Tapi ketika masuk facial wash-nya His RH, dia malah naik padahal modalnya sedikit. Modal maksudnya iklan, marketing dan sebagainya. Udah kita gembos itu, naik supaya naik. Nah, anyway yang itu kita lakuin per 10 hari supaya budget maintenance-nya itu efektif sama efisien. Jadi benar-benar kita semua kita sisir tuh per satu-satu, per produk, per channel. Karena kalau bicara per channel di Tokopedia belum tentu sama yang di Shopee. Belum tentu sama misalnya di Blibli. Kayak gitu-gitu. Soalnya masing-masing tuh punya karakter sendiri ya audiensnya. Jadi itu yang kita lakuin supaya kita ngejagain budget sama reaching our target. Alhamdulillah kecapai gitu. Sebenarnya target kita tuh tahun ini 40-an ya. Itu lebih dari itu. Jadi itu yang kita jagain banget sih di awal-awal. Jadi dan kejadian gitu. Tentunya support tim sih. Jadi bukan saya doang Mario. Balik lagi kolaborasi ya. Iya, timnya itu memang benar-benar dari awal tuh memang aku nge-hire tim adalah tim yang suka sama e-commerce. Jadi tim yang suka ngeliatin data, tim yang suka sama online, yang suka digital. Jadi nggak terpaku sama jam kerja. Kalau misalnya dia belum beres, jadi benerin gitu. Jadi santai tapi serius lah. Santai, itu timnya e-commerce. Iya. Santai tapi serius. Tapi cukup disiplin loh Mbak. Aku sempat dengar cerita dari Mas Malik gitu. Ya kalau misalnya lu mau pulang tenggo, lu datang juga tenggo gitu. Maksudnya datang juga tepat waktu gitu. Lu istirahat tepat waktu. Semuanya ya lu gua gas gitu istilahnya kayak gitu. Itu jadi habit lah ya Mbak Afril ya. Iya. Itu kita ada di sekarang sih Mario. Jadi even kita nggak ada di kantor, kita punya Slack. Slack itu kayak apa sih? Iya, kayak project management. Jadi semua orang submit di sana. Terus kita ada gimmick juga buat absensi kayak gitu. Jadi walaupun berada di mana-mana ya tetap aja kita kerja kayak biasa. Iya sih, apalagi gitu. culture dirimu sampai aku ngeliat tulisan ada English Day segala gitu ya. Luar biasa sih, Mbak. Itu luar biasa sih. Kamu belitin. Iya, kayak belitin ya. Iya. Iyalah, apalagi udah sering kerja sama sama beberapa brand luar juga gitu. Oke, siap. RH Store kan mau ulang tahun nih. Tadi kita balik lagi ke acara RH Store yang ulang tahun. Nah, mungkin ada kata-kata nggak dari Mbak Afril gitu ya? Wish lah gitu ya, early wish gitu ya untuk RH Store sendiri apa yang jadi wishnya RH Store dari sisi Mbak Afril supaya nanti kita semua di sini pada aminin Mbak Afril. Supaya kita semua di sini pada aminin dan kita pastinya bakal selalu support sih. Dan makanya aku setiap hari Jumat selalu pakai ini loh. Iya. Oke. Aku harap bisa lebih berkibar, lebih gede, lebih soalnya di sini Mario kalau tahu jingle kita tuh ada RH skincare paling oke. Iya. Jadi kita benar-benar pengen ngeboost skincare-nya gitu loh. Oke. Jadi lewat jingle itu RH itu skincare, terus paling oke. Terus cocok untuk seluruh orang Indonesia. Jadi benar-benar memang dari lokal untuk lokal kan, untuk orang Indonesia. Terus belanjanya di RH Store. Intinya itu lagu itu. Jadi aku harap sih kita harap bisa diingat karena memang memegang apa sih nadanya bebek potong apa? Iya, potong bebek. Semua orang kenal nada itu. Semua orang kenal, jadi audiensnya melebar. Jadi bukan cuma orang yang tahu skincare atau kebutuhannya skincare, tapi lewat lagu itu tahu RH itu skincare. Agree. Untuk orang Indonesia. Bener. Belanjanya di e-commerce rhstore.co.id. Luar biasa. Amin. Gitu. Amin. Oke. Mantap. Thank you banget Mbak Afril. Anyway udah mau hadir. Sama-sama Mbak Afril, thank you banget. Mudah-mudahan Mbak Afril nanti kalau misalnya pastinya orang-orang yang duduk di sini ya orang-orang yang bisa menginspirasi kita semua sih kita pengennya. Tapi semua Arianers juga nanti pasti dapat kesempatan. Gitu. Oke, thank you banget Mbak Afril. Mudah-mudahan acara ulang tahunnya RH Store nanti yang kedua makin lancar. Jangan lupa teman-teman Arianers semuanya yang pada dengerin podcast kita
untuk tempel stikernya di mobil, dapat duitnya gitu, tempel stikernya di mobil, terus udah gitu foto selfie ya, foto selfie, terus udah gitu bakal dapat duitnya, dikirim langsung ke rekeningnya kalian ya nggak sih? Oke, terus udah gitu selain dari stiker itu tadi juga banyak banget activity termasuk lain, ikut TikTok joget. Nah, hadiah utamanya apa sih Mbak Fli? iPhone 11. Aduh, ada luar biasa. Purifier, iPhone, banyak Samsung, JBL, terus banyak pokoknya elektronik. Apartemen nggak ada Mbak? Mungkin tahun depan apartemen ya. DP-nya aja. Oke, thank you so much Mbak April for coming. Thank you, sukses selalu buat RH Store. Balik sampai ketemu lagi Arianers di podcast kita selanjutnya. Bye bye.